Oke, hari ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai bahasan yang kita bahaskan di minggu lalu, yaitu mengenai konsep dari GSP itu sendiri. Kemarin kita sudah bahas mengenai pendahuluannya. Sekarang kita akan mungkin tidak lama dalam suplemen kuliah ini. Kita akan lihat apa saja yang menjadi dasar-dasar dan penggerak terjadinya GSP. GSP atau yang digunakan kita kelola manajemen risiko dan kepatuhan informasi ini, kita akan lihat dasar dari pembentukannya itu adalah karena banyak sekali perubahan-perubahan yang membuat suatu perusahaan tersebut harus melakukan tindakan supaya tetap fokus. Jadi intinya mengolah itu adalah supaya kita fokus kepada tujuan dari bisnis. Di sini saya cantumkan ada banyak sekali yang menjadi penggerak dari suatu IRC. Yang pertama mungkin di setiap negara itu berbeda-beda pola ini. Kalau Indonesia mungkin yang menjadi pengaruh terbentuknya ke sini adalah karena perubahan peraturan. Kita punya peraturan fiskal, peraturan moneter, peraturan dari teknologi informasi, peraturan hukum, dan beberapa peraturan lainnya yang harus kita penuhi dan kita rangkum dengan sebutan compliance. Kemudian terbentuknya suatu kompleksitas, sekarang orang menjual barang itu bisa antar negara, bahkan kalau sudah saya katakan bagian marketing, dengan bagian permasalahan bisa tidak satu gedung, bisa juga berbeda negara. Kemudian terjadinya kompetitif yang sangat tinggi, sekarang kita tidak lagi bersaing dengan pemain yang sama di satu negara, mungkin dengan pemain-pemain lokal yang ada di negara lain, pemain secara nasional. Buat kita berjuang dengan cepat untuk memperoleh suatu pasar yang memang sangat kompetitif. Kemudian juga kita tahu bahwa mungkin dalam suatu program itu adanya suatu etika dalam program. Di sini kalau tidak salah di minggu lalu itu ada mahasiswa yang kerja di bidang pembuatan software governance ya. Saya lupa siapa yang membuat itu. Rizky atau Aditya itu atau Imam yang membuat software dari governance. Itu merupakan satu cara ini kita harus melakukan suatu tindakan jangan sampai terjadi fraud ya, jadi segregation of duty. Berikutnya maksudnya karena transparansi. Mungkin kita sudah menganggap sistem yang kita buat itu sudah transparan dan akuntabel. Kalau berarti dapat dipertanggungjawabkan. Kita punya beberapa bentuk standar yang menjadi suatu kelayakan. Tetapi tetap saja para pemegang saham itu ingin buat lebih transparan. Mereka ingin tahu bagaimana proses produksinya, proses bisnisnya, sampai proses dari laporan finansial. Jadi kalau kita rangkum di sini terjadi permintaan atau demand dari stakeholder yang kadang-kadang berubah dan itu menyulitkan pembuat sistem. Mungkin waktu di S1 kita membuat sistem sesuai dengan konsep dari rancangan kita. Tapi sekarang kita harus membuat sistem yang dipengaruhi oleh stakeholder luar. Membuat peraturan, pemerintah, asosiasi, kemudian dari pengguna juga ada aturan dari lelang, ya, banyak sekali peraturan kita penuhi. Jadi di sini ekspektasi yang namanya kinerja itu harus kuat. Kinerja harus dapat dipegang, harus punya integritas yang tinggi. Atau yang terakhir ada tandanya karena ada teknologi yang harus kita penuhi. Teknologi zaman sekarang yang berbeda dengan zaman dulu. Konsep paradigmanya juga berbeda. Jadi kemarin dijelaskan oleh salah satu temannya itu yang namanya ojek itu tidak punya aset kendaraan, dia punya sistem, dia punya teknologi. Dan karena teknologi membuat sarana itu menjadi sharing, tidak harus menjadi dimiliki. Saya sekarang bisa sharing dari AWS, kita bisa sharing cloud computing, cloud server, tanpa harus memiliki dengan mempunyai
server sendiri, kecuali kalau kita ingin merancang VPS, ya, Very Private Server, kecuali kita buat VPS. Kalau tidak, kita bisa lakukan secara sharing. Ini merupakan menjadi salah satu paradigma baru di dalam DRC. Dari marketing secara tradisional, sekarang kita bisa kerjasama dengan departemen lain. Tidak ada yang namanya departemen DRC di dalam suatu perusahaan. Meskipun ada mungkin bagian manajer risiko, manajer compliance, tetapi yang namanya DRC itu merupakan suatu kerjasama, bukan suatu departemen. Jadi di sini kita harus melakukan kerjasama antara finansial, dengan sama saja di kejahatan di bidang finansial, kemudian internal audit juga berperan, compliance, kemudian bagian pasar juga mengetahui apa saja menjadi risiko pasar, bukan hanya keuntungannya saja, kemudian apa saja yang menjadi risiko dari operasional, apalagi juga dengan hubungan untuk IT security dan masalah-masalah lain yang terkait. Yang dulunya mungkin terpisah atau mereka jarang diskusi, jarang ada komunikasi, sekarang harus menjadi satu kesatuan, menjadi suatu di sini disebut suatu kebutuhan yang menggerakkan. Memang biaya DRC itu menjadi naik ya, karena kita harus selalu melakukan sistem yang bisa melibatkan beberapa bagian internal departemen untuk melakukan penyesuaian dengan demand dari stakeholder. Jadi kita bisa membaca apa keinginan dari luar, tapi kita juga harus tetap bisa melakukan kerjasama dengan bagian tempat di dalam. Kalau di Indonesia mungkin masalahnya karena regulasi yang selalu sering berubah. Jadi sistem tersebut harus bisa menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Dan misalkan contoh untuk regulasi di sini, tadi contoh yang namanya project tadi ya, tidak harus dirancang untuk kendaraan roda 2 itu merupakan bukan untuk kendaraan yang bisa disewa, tapi karena ada sistemnya yang ada, pemerintah di sini terpaksa bergeser ke kebijakannya. Kemudian kalau punya perusahaan yang berbeda tempat, kemudian berbeda provinsi, berbeda kota, bahkan mungkin berbeda negara, kapasitasnya menjadi lebih banyak yang kita pikirkan. Lalu saya berikan contoh tentang merger antara Bank Lipo dengan Bank Niaga. Masalah kecil yang muncul ada dari database. Perbedaan dari perilaku data, perbedaan dari bentuk data, bahkan perbedaan dari panjang data itu mempengaruhi pada saat dua perusahaan merger. Karena perusahaan tersebut dipegang oleh kepemilikan yang sama dan pemerintah Indonesia menerapkan regulasi tidak boleh dua bank dikelola oleh satu kepemilikan yang sama sehingga mereka merger. Nah ini bagi konsumen tidak mudah, walaupun pemrograman sebenarnya ada orang yang terbiasa memprogram untuk sistem pemrograman perbankan. Dan kemudian yang paling banyak bisa di akhir-akhir ini mungkin di era tahun 2000-an adalah kecepatan. Kecepatan dari layanan harus bebas daripada bandwidth, padahal itu kan tidak mungkin ya. Tapi secara kompetitif sih kita harus bisa membuat satu layanan itu tidak tergantung kepada bandwidth, tidak tergantung daripada jumlah. Satu server yang menjadi lemah atau tidak bisa melayani karena jumlah pengguna yang sudah bertambah banyak ya harus resikonya harus ganti server. Tidak bisa menggunakan server yang kecil, server yang hanya dibuat dari PC biasa digunakan untuk nasional itu tidak akan bisa. Kita harus menggunakan server benar-benar dedicated khusus untuk kegunaan secara nasional misalkan. Karena kecepatan informasi menjadi penting. Data-data bisa berubah dengan cepat, kalau perilaku datanya itu ada data yang sifatnya agile dan mudah berubah, dan perubahannya sangat signifikan setiap perubahan, teman-teman kita harus melakukan perbaikan di sarana-prasarana. Konfigurasi merupakan suatu aset, jadi kalau kita lihat yang disebut dengan itu atau kita sebut dengan leading practice itu adalah salah satunya adalah kita membuat suatu penjaminan kecepatan di sini. Ini disebut dengan pendekatan secara integratif. Di video yang sudah saya berikan minggu lalu kita
Mr. Page itu bercerita ya bahwa antara alignment dengan integrating itu berbeda. Jadi kalau alignment itu mungkin menyelesaikan dengan bisnis, IT mengikuti bisnis. Sedangkan di integrating itu bisnis dan IT itu jadi benar-benar saling bekerja sama. Tidak ada yang namanya saling mengikuti. Mereka punya fokus yang sama dan fokus tersebut menjadi suatu tujuan dan setiap persoalan itu menjadi selesai. Jadi sifatnya konvergen. Peers itu sifatnya konvergen menyelesaikan setiap masalah, bukan malah bertambah masalah. Masalah bertambah makin selesai dengan cara kita menyebut sebagai pendekatan secara terintegrasi. Jadi kalau di sini yang namanya integrasi itu tidak perlu temannya itu apa namanya Irma ya, tidak perlu ya memang berbicara kepada Pak Ruhima untuk minta informasi. Ada yang belum jelas pada saat kuliah. Untuk kalau integratif, sebelum Irma meminta, Pak Ruhima sudah mempunyai suatu sensor bahwa ini ada yang belum jelas, maka dia akan memberitahu dengan langsung. Jadi integratif seperti itu. Ada suatu kepekaan atau sensitivitas di dalam suatu informasi untuk memberikan atau men-sharing data tanpa menunggu diminta. Jika menunggu diminta, kita sebutnya ini adalah suatu pendekatan silo ya. Jadi kalau silo, pendekatannya kita harus minta ada komunikasi pembuka, kemudian ketika departemen yang membutuhkan membuka datanya ke departemen lain. Nah, kalau integrated di sini tidak ada proses request yang minta ya. Saat dibutuhkan, departemen tertentu sudah tahu kapan harus memberikan data, kapan waktunya yang tepat memberikan data tersebut. Jadi bentuk sekarang yang namanya GSC itu sudah menerapkan aplikasi dari analysis data. Semua data memang sebetulnya big data, tapi di sini kita arahkan kepada analisa data yang besar atau big analytics. Jadi kita bisa menganalisa bentuk-bentuk yang tidak terstruktur seperti email, kemudian WhatsApp, Twitter, konten-konten di sosial media. Setelah konteks mining, kita bisa tahu apa sebetulnya yang menjadi bahan buat mengambil keputusan. Di sini saya berikan beberapa analytical, di sini ada network analysis, ada financial modeling, ada predictive analysis. Jadi yang namanya GSC itu kalau kita mengolah kan harus ada datanya. Kita tidak bisa membuat kota data. Tetapi dengan data yang sedikit masuk saja kita harus mengambil keputusan. Tapi masalahnya di sini datanya sangat banyak. Kita bisa memilah mana data yang benar-benar dibutuhkan. Jadi yang namanya GSC baik saat kita mengolah atau G-nya governance, R sama C-nya ini membantu supaya pengolahan tersebut dengan cepat. Jadi sebelum risiko itu kan bukan sesuatu yang harus tunggu-tunggu, bahkan harus kita hindarkan. Sebelum terjadi kita cegah. Jadi di dalam mengelola, dalam G ini saat terjadi sesuatu yang bakal muncul, kita harus tindakan. Nah itu disebut dengan GST. Selesaikan kita bawa mobil, pada saat mobil tersebut ternyata di depan ada posisi tidur, maka jangan cepat kita harus merem, supaya jangan terlempar mobilnya ya. Jadi sensornya menjadi lebih cepat, sensor pada resiko, sensor pada komplain menjadi cepat, sehingga G-nya tersebut bisa melakukan kendalian dengan cepat. Kemudian dari sisi integratifnya itu ada yang namanya aggregation, untuk sesuatu kelompok yang bekerja sama tanpa diminta. Mungkin kita bisa cocokkan dengan kalimat gotong royong. Ada gagasan di bidang risk register, semua risiko kita sudah tahu. Bikin produk inventory, ada cost model, ada organisasi yang sudah terstruktur yang bisa saling terkait, bukan hanya sekedar pembagian tugas. Kita tahu bagaimana tanggung jawabnya, khususnya pada sisi compliant bagaimana tanggung jawabnya. Misalkan kalau di kasus tadi di Bank Lipo dan Bank Niaga, pada saat Bank Lipo merger dengan Bank Niaga, mungkin otoritasnya berbeda. Ada yang 3 kali tahapan otoritas, sekarang harus menjadi 2 tahapan otoritas, dan itu akan disesuaikan. Ada juga kuncinya di sini juga ada yang namanya KRI ya, Key Risk
indikator. Jadi kita tahu apa saja yang menjadi risiko-risiko kunci atau risiko-risiko yang kritis. Nah, dari sisi pengelolanya atau GRC-nya, dari dashboard-nya, kita tentu melihat bentuk-bentuk yang tidak terstruktur. Kita langsung bisa mengetahui bagaimana risiko finansial, risiko dana operasional, risiko IT, atau QYC-nya, know your customer-nya. Jadi bentuk dashboard yang bisa langsung dilihat dengan mudah. Jadi bukan berarti kita melakukan GRC, biayanya memang mahal, tetapi di sisi lainnya kita bisa mengamati dengan lebih mudah. Kita mudah menganalisis, kita bisa menganalisis bagaimana pertumbuhan pasar, trading, kita bisa menganalisis bagaimana kejadian yang memberikan kecurigaan kalau terjadi kejahatan di bidang finansial. Yang namanya fraud bisa terdeteksi, sehingga case activity kita bisa deteksi lebih dahulu. Nah, inilah dashboard yang harusnya menjadi lebih mudah dan lebih terpercaya dengan adanya GRC. Penerapan di awal memang membutuhkan biaya cukup besar, berkembang membutuhkan biaya cukup besar, tapi pada saat sudah jadi itu akan bermudah, terutama bagi beberapa manajer baru ya. Jadi kita ceritakan di awal itu dari Pak Tarantino bercerita, dari buku Tarantino itu bercerita kalau banyak sekali manajer muda yang kurang percaya ya, karena mereka masih muda dan pelatihan terbiasa ini mereka terbantu untuk lebih percaya dalam mengambil keputusan. Inilah dashboard yang diberikan kepada setiap manajer supaya keputusan itu tersebut merupakan suatu integrasi dari setiap departemen yang ada. Nah, ini merupakan, kalau kita lihat di sini, ini yang diberikan kesimpulan dari video yang kemarin kita bahas, yaitu tentang kondisi dari sekarang. Jadi yang namanya kita harus melakukan beberapa hal yang baru, terutama di zaman era COVID ini ya. Jadi paradigma yang baru, cara mulai yang baru, dan kita tidak hanya tergantung kepada proses, tapi juga kita harus mengetahui bagaimana perilaku yang harus dilakukan secara sistem dan juga dilakukan oleh manusianya di sini. Karena yang mengelola sistem tersebut tidak dapat dari skill dan kompetensi dari orang yang mengelola. Kemudian semuanya berbasis risiko, maksudnya bukan berarti risiko tersebut mengganggu proses pengelolaan manajemen, tetapi kita menjadi punya beberapa sensor yang bisa memberitahu seandainya ada beberapa risiko kritis yang mungkin terjadi. Pekerjaan strategi ini harus bisa bekerja, bukan hanya memperbaiki praktis, tapi mengetahui apa sih sebetulnya strategi yang membuat praktis tersebut menjadi lebih mulus, lebih lancar, tidak membuat karyawannya sedang, harus setiap saat membuat logbook, tidak harus membuat setiap laporan kegiatan, setiap mereka salah membuat laporan, tidak perlu. Tapi ada otomatisasi yang membuat supaya para manajer muda, kemudian yang mengambil data tersebut menjadi lebih lancar, ya, lebih tidak khawatir dalam mengambil keputusan. Kata integrating di sini bukan hal yang mudah ya. Berarti kalau kita lihat yang namanya integrating tersebut, harus itu saya lebih biasa menceritakan yang namanya integrating tahu sama tahu. Jadi sudah berkenalan tahu apa yang diperlukan oleh teman lain sebelum mereka di sini butuh suatu pendekatan strategi, ceritakan pada setiap komponen-komponen siapa yang mengelola, siapa yang menjadi pengamat risiko, sehingga kalau ada whistleblower, itu sistemnya bisa langsung mengetahui apa sih yang harus dikerjakan, apa sih yang harus dimasukkan. Bukan sekadar whistleblower tersebut hanya menyampaikan sesuatu yang kemudian tidak mereka suka. Nah, ini namanya compliance bukan hanya tugas administratif, tapi menjadi suatu budaya. Nah, ini perlu strategi, perlu pendekatan supaya yang melaksanakannya itu menjadi lebih terbiasa, menjadi suatu budaya, suatu behavior. Kalau kita ceritakan di sini, kita mulai dari strategi kita mulai dengan yang namanya compliance ya. Jadi compliance ini harus kita tahu apa saja yang harus kita penuhi dari beberapa peraturan pemerintah, dari beberapa peraturan perusahaan, peraturan yang dibutuhkan untuk
memberikan transparansi kepada pemegang saham, atau yang dibuat untuk menjadi fairness, keadilan kepada karyawan, itu ada beberapa komplain yang harus jelas dari kewajiban, tanggung jawab, dan pelaporan. Sehingga kita punya yang namanya suatu keberanian untuk mengambil suatu resiko. Dan di sini ada appetite, jadi kita punya kemampuan untuk menangani suatu resiko karena sudah terbiasa. Kita punya cita rasa sendiri terhadap suatu resiko. Dan yang penting ada suatu metode bahasa. Kadang-kadang di pihak GRC ini tidak memiliki suatu bahasa yang sama. Kita harus menciptakan bahasa yang sama supaya tahu sama tahu tadi. Bahasa Indonesia kalau yang mudah perkembangan biasa menjadi sistem yang tahu sama tahu setiap pemain tahu apa yang dibutuhkan. Yang akan berikan apa yang dibutuhkan sebelum diminta. Ini pendekatan ini sangat baik ya untuk mengidentifikasi risiko dan menilai risiko tersebut. Kemudian kita bahas mengenai cara menghitung risiko, mungkin di mata kuliah khusus ini dijelaskan tentang manajemen risiko, tapi kita lihat bagaimana dari sisi GRC-nya mungkin di temuan berikutnya. Integrating memang tidak sama dengan alignment, ya. Tapi integrating bisa meningkatkan alignment dari setiap komponen. Jadi setiap yang namanya gate mengolah tidak terlalu cepat sehingga contoh dalam risiko dan compliance menjadi berat, tidak. Tapi mereka bekerja sama. Kalau memang dibutuhkan cepat, mereka akan cepat. Kalau misalkan terlalu cepat, ya akan dikurangi seperti itu. Nah, ini kan cuma teori, apa sih contohnya ya? Saya akan berikan contoh di sini ya. Contohnya itu adalah yang namanya GRC tersebut itu harus bisa membuat suatu budaya atau etika yang kuat. Misalkan kalau di Indonesia kita bisa belajar menjadi kiat. Jadi kalau manajer menjadi sudah berpengalaman, tahu bagaimana perilaku bisnis, perilaku organisasi, tahu bagaimana cara menyelesaikan dengan lebih efisien, mereka mensarankan kepada beberapa manajer muda bagaimana cara mengolahnya, baik secara sistem maupun secara langsung dalam diskusi. Maka setiap tim itu akan menjadi solid, mengolah menjadi baik, dan yang namanya risiko operasional bisa dikurangi karena semua sudah tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana PST-nya, bagaimana SOP-nya di sini. Jadi itu bukan suatu hal yang baru ya, tetapi untuk membuat yang namanya mengolah itu lebih fokus, kita tidak mengolah semuanya. Maka dalam GRC itu kamu lebih kecil kepada yang diusulkan oleh resiko. Jadi hanya yang kita khawatirkan atau yang bisa muncul resiko itu yang kita kelola. Oke, sampai di sini mungkin kata-katanya silakan tuliskan di chatting. Ini suplemennya ya karena kemarin suara saya hilang saat kita menggunakan di kelas ini. Bentuk compliant. Oke, bentuk itu standar kita memberikan suatu misalnya menggunakan risiko standar dari NIST ini. Itu bentuknya apa saja, misalkan bentuk resiko apa saja yang harus dicatat, resiko apa saja yang harus dilaporkan, resiko apa saja yang harus di-assessment. Karena tidak semua resiko harus di-assessment. Setelah kita melakukan konsultasi, setelah kita mengindikasikan resiko, ada beberapa resiko yang kita assessment untuk melihat bagaimana kondisi nilainya secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sekarang bukan batas antara kualitatif dan kuantitatif menjadi tipis ya, hampir semua kualitatif itu bisa dijadikan kuantitatif, bahkan kuantitatif tidak bisa dijadikan kualitatif. Yang disebut dengan bahasa itu adalah suatu komunikasi ya. Komunikasi ini berarti misalkan contoh, kita mulai di sini dari sisi sebelah atas kanan dari gambar ini ada yang namanya kontrol. Kontrol dari satu perusahaan itu bisa kontrol dari beberapa perundangan, peraturan tentang IT, kontrol dari instruksi seorang CEO ini bisnisnya kemana, kontrol dari pihak pemerintah. Di sini ada ketetapan kalau di Amerika itu ketetapan outside access atau untuk publik, angkutan publik.
apa dulu aturan dari publik, atau kita bisa menerapkan COVID. Kita bisa kontrol di sini sebagai komponen governance. Kemudian ada juga etika atau value and code of conduct. Jadi misalkan sini kalau kita ngomong, kita harus tahu bahwa antara dua pihak itu value-nya sama. Misalkan orang IT jangan sekedar membuat suatu kontrol yang value-nya tersebut tidak dibutuhkan oleh orang bisnis, atau kebalikannya, ada nilai dari bisnis itu tidak sama dengan value yang ditawarkan oleh IT. Misalkan kalau bisnis sedang mencari suatu inovasi baru, maka sistemnya juga harus membantu memberikan informasi untuk inovasi tersebut. Jadi kerjasama, jangan sampai value-nya berbeda. Yang kemarin kita ceritakan bagaimana antara value customer dengan value dari penjual yang tidak sama. Penjual merasa bahwa value tersebut adalah penting, padahal bagi yang namanya pembeli bukan itu value yang dicari. Nah, kita harus sama. Sistem pun sama di sini. Di sini pihak yang berkepentingan adalah pemegang saham, mungkin owner, dan pihak yang satu lagi adalah disebut yang memegang bisnis. Nah, semua keinginan ini dapat diceritakan dalam bentuk strategi framework. Mengapa disebut framework? Berarti di sini yang namanya strategi itu harus bisa diajarkan. Jadi kalau framework berarti dapat diajarkan. Kalau semua hanya strategi saja tidak dapat diajarkan, namanya bukan tenaga kerja. Ada tahapannya, ya. Ada posisi siapa saja yang mengerjakan, ada orang-orang tertentu yang dipilih, ada membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, ada perencanaan normal. Sini corporate business plan and risk management kita sebut dengan perencanaan normal. Nah, yang ketiga bisa continuation ini bahwa perencanaan yang kondisi tidak normal, kondisi exception. Misalkan sekarang lagi COVID, tiba-tiba karyawan boykot, tiba-tiba punya kompetitor baru karena zaman global mudah mendapatkan kompetitor. Nanti dia biasanya tidak normal. Nah, kita harus bisa setiap kontrol ini diceritakan supaya tahu kondisi yang terbaik dapat diatasi dengan cepat. Artinya peran IT sangat penting, kemudian audit juga berperan sangat penting. Dari sana tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya kinerja dapat dipertahankan. Jadi jangan terlalu berat kita mengontrol, yang penting kinerja dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit. Ini kita berikan contoh meningkatkan kinerja itu, dan benchmarknya bisa berupa laporan kepada pihak pemegang saham. Di sini kita sebut dengan SHR report, laporan kepada pemegang saham, kemudian annual report, dan semua bentuk transparansi dan akuntabilitas yang perlu itu harus kita ceritakan, harus dilaporkan dengan baik. Sehingga orang percaya bahwa sistem yang kita kerjakan tersebut adalah dan sesuai dengan fokus bisnis yang diinginkan. Akhirnya kembali kepada akuntabilitas. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana prasyarat yang diminta oleh stakeholder, oleh pemerintah, oleh akuntan publik, oleh investor atau kreditor, atau persyaratan yang diinginkan oleh customer berupa value. Kalau bisa kita penuhi, ini disebut dengan engagement. Jadi kalau dalam TOGAP 9, ada salah satu bagian itu mengenai stakeholder management, engagement itu akan terjadi jika value yang kita tawarkan itu bisa sama dengan demand yang ada di dalam stakeholder. Government, pemerintah di sini, siapa Imam ya, Imam yang membahas mengenai pembuatan sistem government, itu harus disesuaikan dengan perubahan permen, misalkan perubahan dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden. Nah, itu kita sesuaikan. Contoh ya, misalkan di dalam mengajar tidak diperlukan sertifikasi seorang auditor masih bisa ya. Tetapi dalam satu proyek diperlukan. Kalau kita mengajarkan satu proyek, kita perlukan gelar CISA. Bisa tidak harus mengajar, ya. Mereka bisa mensaring ilmu, tetapi mereka tidak diwajibkan buat mengajar, tapi diwajibkan untuk melakukan external internal audit dari suatu proyek. Misalkan seperti itu. Itu merupakan satu peraturan dari pemerintah. Untung di kita sistem informasi itu hanya mempergunakan ISO-nya ISO 27000.
Kalau kita lihat di beberapa negara, misalkan negara yang paling ekstrim itu di Afrika, daerah Dubai mungkin. Dubai perbatasan dengan Amerika, Eropa, Asia, itu ISO untuk keamanannya mungkin ada 5, dan mereka harus memenuhi ISO 27000, kemudian ISO dari keamanan dari Amerika, dari Eropa juga, ya banyak sekali komponen harus mereka penuhi. Di Indonesia beruntung kita hanya menggunakan sistem keamanan informasi berbasis kepada kuartal 27.000, sedangkan yang lain itu berbeda. Contohnya mahasiswa kita pernah ada yang membuat tugas atau tesis itu untuk negara Eropa, ya, itu disitu ada yang namanya aturan negara Eropa. Salah satunya adalah negara-negara yang berbeda. Pasal mau tidak mau, kalau melakukan kerjasama secara internasional, kita punya komplainnya juga harus internasional. Ya. Oke, kita sampai di sini. Jadi nama strategi itu harus kita dapat rencanakan, kemudian kita betul suatu kata kerja. Kenapa kita buat kata kerja? Berarti harus dapat diceritakan dan dapat diajarkan. Itu namanya IRC, framework ya, dan di sini. Oke, ini adalah satu itu cukup lama, sekitar 8 tahun yang lalu ya. Di sini ada ide baru. Jadi sudah ceritakan dari IRC. Di sini diberikan oleh salah satu CEO yang Mr. Fit. Nantinya kita jadikan tugas. Jadi para mahasiswa harus bercerita apa sih isu-isu yang Mr. Fit ini sampaikan mengenai GRC. Kemudian saya berikan tugas ke kelompok, yaitu buatlah 10 soal dari ya, tolong diceritakan apa sih yang soal-soal pertanyaan yang muncul. Soal ini mungkin akan saya sadarkan dengan teman-temannya untuk dijawab ya. Nah, ini sudah saya pasang videonya, nanti silakan lihat. Nah, pembagian kelompoknya tidak saya atur, tapi saya buat otomatis dari sistem LMS ya. Jadi silakan di minggu lalu saya akan coba atur ganti ya. Oke. Salah satunya isunya adalah ini. Perekonomian. Kemudian ada pertimbangan mengenai yang namanya lingkungan risiko. Tetapi tujuannya ada pembagian. Jadi maupun kita mengamati risiko, tapi kita semua supaya setiap mutas tersebut kebagian. Yang ketiga, isu yang diberikan dalam masalah mengenai efektif dan kesesuaian dengan kontrol internal. Jadi jangan sampai kita membuat kontrol internal berlebihan, atau kita mengontrol yang tidak kita kontrol, nanti kita jelaskan di pertemuan proses apa saja yang kalau berlebihan seperti apa ya. Kemudian menurut suatu kompleksitas dan regulasi yang sangat besar, sehingga kadang-kadang mengganggu informasi. Dulu bahwa informasi nggak memikirkan yang namanya regulasi, tidak memikirkan namanya kompleks, tetapi dengan pertumbuhan perusahaan semakin banyak cabang, semakin banyak bertemu dengan beberapa stakeholder, mungkin regulasi bertambah. Dulunya mungkin menjual secara lokal, setelah menjual secara negara, mungkin kita jual barang, jual sistem, buat sistem kerjasama dengan beberapa negara, ada peraturan yang berubah. Kemudian yang diisukan adalah kinerja dari bisnis. Jadi namanya sistem itu kan tujuannya membantu bisnis. Kita bisa melakukan suatu sensor atau suatu kaca besar melihat bagaimana kinerja bisnis kita. Dari Jakarta, bisnis kita itu sejauh mana ya. Kita bisa benchmarkkan harganya. Tujuan yang berikutnya adalah sustainability atau kelangsungan. Meskipun ada COVID, meskipun ada gangguan karena perubahan regulasi, perusahaan harus tetap tidak boleh terganggu. Kemudian ada pemerintah stakeholder yang kadang suka keterlaluan ya, dan mereka karena uang itu menjadi sangat ketat ya, apalagi kan ada perang hubungannya dengan
bidang transparansi ya, di bidang keadilan, fairness, atau akuntabilitas. Dulu kita cukup dengan menggunakan SEO dari lokal, sekarang mereka ini menggunakan SEO dari asing. Kemudian sistem ini kita buat sekarang harus digabungkan dengan sistem secara standar internasional. Dulu kita diperbolehkan membuat sistem yang kuatan kita sendiri, sekarang tidak bisa. Yang sedangkan beberapa sistem penjualan saham pun sekarang harus amati dengan jelas oleh OJK, jangan sampai terjadi proses yang proses penggorengan saham dan seperti itu ya. Terakhir mengenai internet, itu pendekatan program pendapat terpisah secara integratif, bisa tahu sama tahu, tidak berupa suatu pelayanan biasa, tapi benar-benar harus dibutuhkan mereka tahu. Ini adalah beberapa bagian, berarti di sini masuk mencari yang lain yang tidak saya ceritakan di sini. Waktunya 1 minggu, jadi saya menyelesaikan 1 minggu, setelah 1 minggu tidak bisa sendiri. Kalau kemarin di semester kemarin saya masih mengizinkan yang terlambat, sekarang kalau tidak lama tidak ada lagi menunjukkan, tapi kita akan kerjakan dengan tugas berikutnya. Maka dari sekarang ada 5 tugas, kita ambil 3 tugas, jadi minimal kalau tidak masukkan tugas, 2 tugas. Cukup 1 orang dari setiap kelompok mengirimkan, tidak perlu 3 orang. Ya benar-benar kerjasama dan kerja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini. Ya, ini kita tamat karena kemarin kita suara kita terganggu ya, karena satu akalnya tidak berfungsi, maka sekarang bisa membantu lebih jelas. Oke, kalau tidak ada, silakan kerjakan tugasnya. Akan ketemu lagi nanti dan ke depan. Terima kasih, selamat pagi, semoga semuanya sehat-sehat. Silakan mendengarkan, tidak perlu absen ya, dan kemarin sudah absen. Oke, terima kasih.